Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Hari ini kita akan melakukan presentasi PPKN. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi MPR yang pertama, mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif agar kekuasaan pemerintah tidak menindas rakyat. Yang kedua, sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan rakyat yang diinterpretasikan dalam undang-undang dan sebagai pembuat undang-undang dasar. Tugas MPR. Yang pertama, memasyarakatkan ketetapan MPR. Yang kedua, mengkaji sistem ketatanegaraan UUD NRI tahun 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengkaji sistem ketatanegaraan UUD NRI tahun 1945 serta pelaksanaannya. Yang keempat, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI tahun 1945. Wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat. Kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Presiden adalah suatu nama jabatan resmi yang sering digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, maupun pimpinan suatu negara. Pada umumnya, istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat atau biasa disebut ketua. Fungsi presiden: memegang kekuasaan pemerintahan undang-undang dasar, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, mengajukan RUU kepada DPR. Tugas presiden sebagai kepala negara. Tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Presiden akan memegang kekuasaan tertinggi atas kemiliteran yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kedua, Presiden akan mengangkat duta atau konsul. Ketiga, Presiden juga dapat menerima dan menempatkan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya tersendiri dan beribadah menurut agamanya maupun kepercayaan itu. Kelima, negara akan memprioritaskan anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya 25% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Wewenang Presiden. 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, pengangkatan atau pemberhentian menteri-menteri. Ketiga, menetapkan peraturan pemerintah, akan membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Keempat, memegang kekuasaan yang paling tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kelima, memberi gerasi maupun rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan EMA. Keenam, menyatakan keadaan bahaya. Ketujuh, menerima atau juga menetapkan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran. Tugas dan wewenang DPR. Fungsi legislasi. Yang pertama, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Kedua, menyusun dan membahas RUU. Yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Keempat, membahas tugas dan wewenang DPR, fungsi anggaran. Yang pertama, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Yang kedua, memperhatikan perimbangan DPD atau RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Tugas dan wewenang DPR, fungsi pengawasan. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan UU. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi BPK. Fungsi BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Wali Kota, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Wali Kota, atau Bupati kepada BPK. BPK melapor kepada instansi yang berwenang jika ditemukan unsur pidana dengan ketentuan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD serta pemerintah. Wewenang BPK. Wewenang BPK adalah menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintahan pusat atau daerah, Bank Indonesia, BUMD, BUMN, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap surat bukti, perhitung-hitungan, rekening, koran pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mahkamah Agung atau yang dikenal dengan MA. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi negara. Dasar hukum Mahkamah Agung adalah pasal 24 ayat 2, pasal 24A ayat 1, dan pasal 3 UUD 1945. Tugas dan wewenang MA adalah mengadili pada tingkat kasasi, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitas. Fungsi MA adalah pengadilan, pengawasan, mengatur, dan nasihat. MK Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Fungsi MK. Yang pertama, sebagai penafsir konstitusi. Yang kedua, sebagai penjaga hak asasi manusia. Yang ketiga, sebagai pengawal konstitusi. Yang keempat, sebagai penegak demokrasi.
Tugas MK menurut UUD 1945 pasal 24C ayat 1 dan 2. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang kelima, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Lalu fungsi DPD, yang pertama adalah pengajuan rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. Yang kedua, ikut dalam pembahasan rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak pendidikan, dan agama. Selanjutnya tugas DPD. Pertama, menyusun rencana kerja pimpinan. Kedua, menjadi juru bicara DPD. Ketiga, mewakili DPD di pengadilan. Keempat, menetapkan arah dan kebijakan umum anggota DPD. Kelima, melaksanakan dan memensyaratkan keputusan DPD. Terakhir, wewenang DPD. Yang pertama adalah menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan UU yang berkaitan dengan APBN. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Yang terakhir, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU tentang APBN dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang terakhir ada KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atas pengaruh kekuasaan lainnya. KY juga ada beberapa fungsinya. Yang pertama, membuat proses seleksi hakim agung diharapkan lebih objektif dan transparan. Yang kedua, moralitas dan kejujuran para hakim agung akan semakin tinggi. Yang ketiga, menciptakan pengadilan yang lebih baik sehingga dapat mendukung dan memperkuat lembaga pengadilan dan kemajuan pelaksanaan peradilan. KY pun juga ada tugasnya, yaitu berdasarkan pasal 14 Undang-Undang 018 tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim di Mahkamah Agung kepada DPR. Yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Komisi Yudisial pun ada wewenangnya sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memiliki wewenang seperti berikut. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau juga bisa disebut KEEPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap kata. Terima kasih dan God bless you.